Ini dia cara budidaya cacing sutra di nampan dengan 4 media sekaligus. Bisa kalian pilih media mana yang mudah dijangkau. Cacing sutra yang ada di media tanah. Tuh. Ini di media jerami tuh, ya. Dan di media busa seperti ini. Dan ini di media sari lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Budidaya cacing sutra yang ada di tempat saya ini, itu medianya banyak sekali yang dimanfaatkan. Dari mulai ampas tahu fermentasi, sari lumpur fermentasi, busa, jerami padi, dan ada satu nih yang baru yaitu dengan tanah. Tanah juga ada 2 teknik, satu yang pakai aliran air dan yang kedua tanpa aliran air. Sudah saya bahas kemarin juga ya, dengan yang tanpa aliran air, medianya media tanah. Dan kali ini akan saya gabungkan lur dalam satu video, itu 4 tutorial sekaligus saya gabungkan di satu video ini. Bisa kalian pilih media mana yang mudah dijangkau. Di sini saya akan coba kasih tutorial atau kasih cara budidaya cacing sutra di nampan dengan jerami padi, dengan busa, dengan sari lumpur, dan juga dengan tanah. 4 media ini langsung saya berikan caranya di satu video ini. Oke, kita akan langsung saja nih. Ini dia cara budidaya cacing sutra di nampan dengan 4 media sekaligus. Oke lur, sebelum saya lanjut, saya akan coba berikan contoh ternak cacing sutra di nampan dengan berbagai media yang akan saya berikan caranya. Pertama dengan jerami padi, dengan busa, dengan sari lumpur, dan dengan tanah. Oke, saya akan coba perlihatkan dengan jerami padi itu. Ini dengan jerami padi. Oke, jerami padi ini sekitar 2 bulanan ini akan hancur, akan menjadi lumpur. Kalau untuk panennya, kita tunggu saja sampai jerami ini benar-benar hancur. Atau bisa juga kita langsung mengambil ya bagian cacing sutra yang terpisah dengan jerami padi seperti ini nih. Tuh. Ya. Ini sudah terpisah tuh. Jadi kita tinggal membersihkannya dengan serok halus. Dan ini dengan busa. Tuh, ini dengan busa. Kalau dengan busa, karena busa ini nggak bakalan hancur, jadi kita bisa mengambil cacing sutra yang ada di luar busa seperti ini. Tuh. Oke. Dengan sari lumpur. Nah, yang ini nih, tuh. Ya. Dengan sari lumpur, cacingnya lebih tebal. Oke. Dan dengan tanah. Ini dengan tanah yang kemarin pernah saya update ya. Dengan tanah yang keras seperti batu. Ini nih, contohnya ini nih. Ya. Tuh, ini ada nasi bekas nih. Saya kasih nasi, kasih apalah. Oke, mantap pokoknya. Oke, lur. Di sini akan saya jelaskan satu persatu tutorial budidaya cacing sutra di nampan dengan tanah, jerami padi, busa, dan juga sari lumpur fermentasi. Jadi kalian bisa pilih media mana yang mudah dijangkau. Oke, kita akan lanjut saja langkah-langkah memulai budidaya cacing sutra di nampan. Persiapan pertama tentunya adalah tempat atau nampan yang sudah diisi dengan air seperti contoh ini nih. Setelah tempat kita siapkan, lalu siapkan juga bibit cacing sutranya lur. Ini bibit cacing sutranya. Saya juga akan berikan contoh bibit cacing sutra yang baik untuk kita kembangkan. Contohnya seperti ini lur.
Dari warna merahnya merah tua, dan dari ukuran itu ukuran cacing dewasa. Akan saya coba ambil. Nah, ini lur. Oke tuh. Jadi ukurannya cacing sutra cukup dewasa tuh. Persiapan ketiga tentunya adalah media. Nih medianya lur. Ini ada jerami padi, ada busa, ada tanah, dan juga sari lumpur. Nah ini tanahnya seperti ini lur. Tuh. Ini sudah saya keringkan sebelumnya. Biar apa? Tujuannya tuh biar awet. Awet. Kita bisa menyimpan dalam waktu yang cukup lama. Ini teksturnya keras sekali. Keras sekali, tapi kalau kita celupkan ke air, ini akan halus ya, akan hancur. Halus sehalus cacing sutra. Oke, dan busa yang kita manfaatkan itu busa yang seperti ini lur. Busa buat filter air. Tuh. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau seandainya kita mau panen, kita bisa mengambil busanya lur. Kita bisa mengambil busanya. Seperti contoh nih, akan saya perlihatkan ya. Misal, ini kita panen cacing sutra yang ada di media busa seperti ini. Jadi kita panennya ambil busa ya. Ini busa ini. Tapi di dalam busa ini banyak sekali cacing sutranya tuh. Lalu kalian bersihkan seperti ini. Bersihkan sampai lumpur-lumpur atau sisa makanan terbuang. Tuh. Ya. Setelah terlihat busa dan cacingnya, barulah kita akan memberikan ke ikan. Nanti ikan akan memakan cacing sutra dan menyisakan busanya lur. Dan busanya bisa kita manfaatkan kembali. Saya akan memperlihatkan dulu sebelum tutorial ya. Ini cacing sutra yang ada di media tanah. Tuh. Tanah ini nih. Ini tanah. Ya. Tuh. Ini di media jerami tuh, ya. Seperti ini penampakannya. Dan di media busa seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam busa. Dan ini di media sari lumpur. Media yang sudah kita berikan buat cacing sutra itu semuanya nyaman buat si cacingnya ya. Oke, lanjut saja. Oke lur, pertama-tama akan saya berikan caranya dengan pakai media sari lumpur. Khusus untuk sari lumpur, nampannya kalau ada isi air kita buang dulu. Kenapa? Karena biar sari lumpurnya ini tidak kemana-mana dan akan cepat mengendap. Kita berikan 5 gelas sari lumpur untuk satu nampan. 3, 4, 5. Oke, sudah cukup. Untuk sari lumpur, kita tunggu sampai sari lumpurnya ini benar-benar mengendap. Barulah kita akan menebar bibit cacing sutranya. Yang kedua yaitu cara budidaya cacing sutra dengan busa. Oke, dengan busa. Kita taburkan busanya seperti ini. Simpan di nampan yang sudah berisi air. Nanti ini busa akan tenggelam ya. Akan tenggelam dengan sendirinya. Oh, cukup ya. Ini dengan busa. Dan yang sekarang dengan tanah kering. Oke. Nih tanah kering nih. Kita celupkan.
Sudah. Dan yang keempat dengan jerami padi. Jerami padi ini sebelumnya harus difermentasi ya. Insya Allah nanti saya akan coba untuk berikan cara fermentasi jerami padi dan cara mengolah tanah untuk budidaya cacing sutra. Sudah cukup ya. Ketiga media ini boleh kita langsung untuk kasih bibit. Beda dengan yang sari lumpur, harus kita tunggu sampai sari lumpurnya mengendap. Sekarang lanjut kita akan menebar bibit cacing sutra lur. Bibit cacing sutra cukup kita ambil 100 mili atau 1 genggam lebih sedikit lah. Kita taburkan seperti ini. Untuk media tanah ini juga kita taburkan, celupkan ya. Nanti akan menyebar. Dan untuk busa juga sama. Kita celupkan bibitnya. Oke. Dan untuk sari lumpur, tunggu saja sampai sari lumpurnya mengendap. Seperti ini ya. Ini saya akan tunggu dulu ini sari lumpurnya. Sekarang saya akan coba jelaskan makanan cacing sutranya. Oke lur, untuk makanan cacing sutra bisa kita berikan ampas tahu fermentasi atau pakan ikan yang berprotein tinggi yang sudah dibibis. Ditambah dengan sayur-sayuran dan kulit buah-buahan. Kalau saya di sini cukup dengan sari lumpur. Nah, ini nih, dengan sari lumpur yang sudah difermentasi. Kalau kalian ternak cacing sutra dengan sari lumpur fermentasi, ya yang di bawah itu tuh, gak usah kita kasih makan. Paling kita menambah sari lumpur nanti di hari ke-4. Dan selanjutnya boleh kita berikan setiap 2 hari sekali. Takarannya 1 gelas per nampan. Dan untuk media tanah, kalian boleh berikan makanan seperti nasi bekas, ampas tahu fermentasi, atau pelet yang sudah dibibis, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Karena di saya ada pengolahan makanan cacing sutra, yaitu sari lumpur fermentasi. Jadi saya cukup untuk berikan sari lumpur fermentasi ini 1 gelas ke cacing sutra yang ada di media tanah, maupun di media jerami dan di media busa. Sekarang di media tanah, yang ini ya. Media tanah hampir sama dengan sari lumpur fermentasi, karena tanah ini sebelumnya sudah saya olah. Jadi sudah ada kandungan makanan untuk cacing sutra. Mereka akan makan sendiri di tanah yang sudah kita olah. Boleh kita untuk menambahkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Seperti contoh itu tuh. Oke, sekarang di media jerami padi. Media jerami padi ini juga sama ya. Sebelumnya saya olah dengan cara difermentasi, jadi bisa menghasilkan makanan-makanan buat si cacing sutra. Sama di media tanah. Cuman kalau untuk jerami padi ini bedanya kita tidak dikasih jerami lagi, melainkan kita kasih makanan-makanan lain seperti sari lumpur fermentasi, ampas tahu fermentasi, nasi bekas, dan juga buah-buahan atau sayur-sayuran. Boleh kita berikan nanti di hari ke-4. Dan bagaimana dengan media busa? Nah, ini media busa ya. Karena busa ini tidak bisa diolah menjadi sumber makanan cacing, tapi busa ini bisa dijadikan sebagai
rumah cacing sutra atau habitat cacing sutra. Lantas apa makanannya? Untuk makanan cacing sutranya boleh kita berikan sama seperti yang ada di media-media lain. Sebenarnya makanan untuk cacing sutra itu sangat banyak sekali dan sangat melimpah. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kalian berikan makanan-makanan yang lain berupa bahan organik. Tapi di sini makanan cacing sutra yang sering dimanfaatkan yaitu yang mudah didapat. Kalau kalian punya kotoran unggas, boleh kita berikan juga ya, asal difermentasi. Jadi itu saja yang sudah saya berikan tutorial atau cara budidaya cacing sutra di nampan dengan media tanah, jerami padi, busa, dan juga sari lumpur. Kalian boleh pilih yang mana yang mudah dijangkau. Sampai sini dulu saja, semoga video ini memberikan edukasi, inspirasi, dan juga manfaat. Saya doakan semoga kalian berhasil. Salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin mantap.